Itu kan tadi Arya bilang ya mengenai NPD. Sebenarnya gini, kalau NPD sih kalau kita bisa baca chartnya, ketahuan trauma-traumanya itu. Dan itu bisa di healing sebenarnya. Arya, dia ahli NPD karena istrinya NPD soalnya. Nggak, aku ahli NPD karena aku belajar dari papi pertama kali. Aku tanya, Pak, kita ini semua NPDR, kita we have a level of NPD, Pak bilang. Tapi kalau NPD-nya ini udah yang oksigen supaya udah ketarik, Pak bilang gitu kan, yang udah mau harming others. Nah ini nih, ini yang everybody Iya has sih. NPD. Kalau lu nggak ada NPD, lu nggak bisa kreatif. Iya, In berarti music, you sebenarnya have to gini, have NPD. Hah? dominan di shadow-nya. Mungkin shadow-nya 100% gitu loh. Kan orang shadow ada yang cuma 30%, 70%. Mungkin di dia 100% shadow semua. Jadinya NPD gitu loh. So, pertanyaannya, Tuhan minta disembah, Tuhan narsis nggak? Tuhan nggak minta disembah, itu kan nggak mau ngomong ah. Nggak, kalau aku bilang sih sebenarnya Tuhan nggak minta disembah sih. Itu Nggak rasa ada syukur, Tuhan minta disembah. rasa syukur aja sih, rasa syukur. Like the most important thing is the rasa kan, rasa syukur itu, the sensation of syukur. Some people do it melalui persembahan, some people do it playing music, some people do it, in many different ways. Tapi di Islam kan, di Kristen kan Tuhan harus disembah. Di semua agama sih, Prof. Ya Iya. mungkin 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 itu yang diharuskan adalah what works for some people has certain intentions for that religion kan. Gimana Tuhan? Tuhan minta disembah nggak, Wan? Atau firman? Kalau aku bilang dengan kita menyembah Tuhan, kita mengecilkan fungsi Tuhan. Itu kayak preference, Pak. If you believe there's a God, then there is a God, ya kan? If you don't believe that there's no God, then there's no God gitu. Ngerti nggak? Kayak in your mind, in your experience tuh nggak ada. Kalau emang lu nggak percaya gitu. Iya, seperti yang Arya ngomong tadi, kalau kita merasa ada ya ada, kalau kita merasa nggak ada. Tapi menurut saya mah Tuhan tuh ada di diri kita sendiri gitu. Jadi apa aja yang disembah gitu. Setuju? Kayak seperti di tradisi Buddhis kan yang disembah kan bukan Tuhan sebenarnya. Kita menghormati guru-guru yang mengajarkan pencerahan, bukan menyembah Tuhan gitu. Oh, itu perlu dilurusin tuh, Pak. Bukan menyembah kan? Bukan. Kalau firman gimana? Dia kan guru ngaji nih, firman. Firman Seperti juga Prof yang tadi Prof sampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu disembah. Cukup saya ini Prof di dunia ini keberadaan saya bermanfaat ke orang ya saya seperti itu Prof. Gitu ya. Ya Prof. Tapi bertentangan sama ajaran Islam kan itu. bertentangan lah. Di agama Islam kan kita harus menyembah. Sholat 5 waktu, kalau nggak masuk neraka. Kalau secara yang ada di Al-Quran yang pernah saya pelajari Prof, dia hanya bilang ingat, ingat pada saat berdiri, berjalan, duduk, berbaring. Tapi ada juga yang menyembah kan nggak ada ya di Al-Quran. Menyembahlah, sholat kan menyembah Tuhan. Praktik menyembah itu kan karena kita nggak tahu dulu mungkin consciousness-nya kan level kesekian kita nggak tahu gitu. Wah, kita mengagung-agungkan mereka gitu. Mereka itu siapa? Emang lebih dari satu. Seperti itu. Ya, banyak lah Lebih dari satu, celestial bro. beings kan, Pak. Lu nyembah ke berapa wanita udah lu. Hmm. Wah, udah Hah? kagak sampai batuk. I think it's just Sampai Lu probably nyembah it's batuk ke berapa kan. most wanita likely lu like a coba di sana symbol of lu. Hah? respect aja, Pak. It's most likely a symbol Ya of di respect. agam di Inggris udah berapa wanita lu sembah bro. Waduh, gawat. Saya kan tidak mau menyembah sama hal yang tidak jelas. Nah, saya pikir dengan kalau di Kalium itu tahap individuasi baru bisa dibilang quote and quote menyembah gitu loh, Bro. Karena memang yang kita saksikan itu adalah suatu entitas yang maha gitu loh, Bro.
Maksudnya Baru gimana? pada gimana Prof? Iya, jadi kalau kayak sholat itu sebenarnya tuning ke frekuensinya ilahi itu, Bro. Jadi untuk menyembah itu sebenarnya saya lebih lebih jadinya saya tarik itu menyembah ke diri saya gitu loh, Bro. Diri saya yang higher self itu gitu loh. Sehingga segala perkataan maha benar segala puji bagimu Tuhan yang maha tinggi itu tidak saya kemana-mana ke diri saya dulu, Bro. Kepada I am yang ada di diri saya itu. Narsis dong lo kalau gitu. Whatever deh, Bro. Kalau disembah ada penyamaan frekuensi nggak? Nggak ada. Nggak ada, Prof. Ya ada. Di situ ada penyamaan frekuensi, Bro. Kalau disembah bro nggak ada penyamaan frekuensi karena ada you and I kan. Ada dua bro. Ada jarak. Ada separation. Sekarang kalau saya Udah benar di diri sendiri udah. Enggak, dia bilang enggak, dia bilang ada, dia bilang harus disembah. ya soalnya itu kan higher. Dia ada di Prof, ada di Kang Hasim, ada di Kang Tovan. Itu yang saya sembah tuh itu, Prof. Karena dia lebih superior dari saya gitu loh. Tuhan yang ada dalam dirimu. Asungkara. Tungkara. Ya, Astungkara. Benar itu Astungkara. Nah sekarang kalau saya bilang, kamu adalah Tuhan. Bukti apa yang bisa secara saintifik, secara experience bahwa dia itu Tuhan? Kan minggu lalu kita divisikan. Ada 3 level, cinta itu sendiri kan, yang tertinggi. Ya tapi secara empiris bisa nggak Prof itu? Itu kan masih secara ini Prof, secara teori. Secara empirikalnya gimana Prof? Lalu bisa tahu bahwa Tuhan ada dalam kita secara teorinya, secara empirisnya, secara teorinya gimana? Secara teorinya kan itu ada percikan ilahi itu Prof. Tapi how do you know? Nah, itu juga masih belum know. Masih tingkat pengetahuan, masih tingkat kepercayaan. Masih mabok berarti, Prof. Tahu. Ya, terserah mau dibilang mabuk kayak apa. Karena Tuhan Karena itu memang pencapaian saya masih di situ. bukan, Saya Tuhan tidak itu kan bisa dianalogikan sebagai kesadaran. Tuhan itu sadar. Makanya ada yang ketuhanan, ada yang kesetanan gitu. Kalau kesetanan kan nggak sadar gitu. Kalau ketuhanan kesadaran. Ketuhanan yang Maha Esa kesadaran universal gitu. Artinya kalau misalkan Tuhan kita sembah ada jarak. Berarti kita memisahkan diri kita dengan kesadaran itu. Sedangkan sekarang Tuhan itu ada di dalam diri kita, sehingga yang terjadi ya kita harus selalu itu yang kata Firman ingat gitu. Ingatnya kemana? Kesadarnya itu. Eling gitu. nah Kalau itu menurut saya masalah seperti itu. gitu kan. Ingatlah Kang Tovan. Oh, ingat. Itu tampangnya gondrong, lagi ngerokok, bajunya hitam gitu. Tapi kalau ingatlah Arya. Oh, mungkin pada saat itu ingat. Orangnya cakep gitu kan, hidungnya mancung. Ya enggak? Nah, kalau ingatlah kepada siapa? Steve McQueen gitu. Saya nggak pernah ketemu Steve McQueen. Gitu. Mau gimana mau ingat sama dia? Gue nggak ngerti nih arah pembicaraannya gimana. Ya Aku maksudnya. nangkep, Pak. Aku nangkep maksudnya. Gimana? Yang dia ngomong tuh soal empirical experience kan, itu kan based on empirical evidence kan. You know? Ya. Nah, jadi kan kalau if you see someone really different from you and it's a different kind of sensation sih, jatuhnya sensation, Pak. Like kalau kita sembah Tuhan for example, bener yang dibilang kesadaran gitu. Because like whatever you do in life, you always have to come back to the consciousness itself. Jadi apakah persembahan itu perlu? Ya persembahan in what kind of way dulu. Some persembahan are just dysfunctional. Ada yang persembahan yang fungsional. Persembahan musik, persembahan apa itu. Oke, tapi menyembah
It depends. Some people kalau udah trans berarti kesadarannya hilang sampai dia akhirnya menyembah gitu. Iya kan, Kang? Sebenarnya Ya, nggak perlu. Sebetulnya, sebenarnya is it functional or not gitu kan yang dilihat itu. sebenarnya kalau you mau buktikan secara ilmiah, memang saat ini sangat sulit bro ya pengukuran gitu. Oleh karena itu forum ini namanya Beyond Spirituality. Jadi kalau Beyond Spirituality, kita udah nggak bicara lagi dogma, ya. Karena di dalam sains juga ada dogma. Kita bicara experience. Kan Beyond Spirituality itu kan bicara experience, pengalaman kita. Di mana pengalaman kita itu berbeda satu sama lain, Subjektif tetap. sangat subjektif, ya. Jadi ketika kita bicara mengenai Tuhan, kalau kita pakai agama akhirnya dogma. Kalau kita bicara dengan sains, ini belum dibuktikan secara sains. Jadi beyond spirituality itu artinya kita tidak berbicara secara dogma gitu ya. Kita berbicara experience masing-masing tiap orang. Jadi ketika si A mengalami ini, si B mengalami ini, kita nggak mengalami itu, tapi dia mengalami. Saya punya pengalaman, kalau saya cerita kalian nggak akan percaya. Gitu. Nggak akan percaya. Anak saya aja hampir nggak percaya. Tapi itu saya ngalamin. Saya mau buktikan secara ilmiah nggak bisa, karena saya ngalamin. Dan saya ini anti Tuhan waktu itu ya. Saya bukan bilang itu Tuhan ya, tapi ada sesuatu lah ya yang membuat saya tahu ada sesuatu yang lain gitu. Ada sesuatu yang lain. Terus saya lihat hidup saya berubah setelah itu gitu. Jadi lalu baru melakukan pendekatan ini ya kenapa saya berubah? Apakah karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Jadi beyond spirituality kita nggak bisa bicara dogma ya, kita bicara mengenai pengalaman. Nah pengalaman AR gimana gitu? Oh, pengalaman itunya ya, Prof. Saya kan Prof udah menjelaskan disfungsionalitasnya doa yang dilakukan pada umat beragama Islam maupun Kristen gitu ya. Nah, lalu saya bertanya-tanya, jadi bagaimana kalau saya butuh pertolongan gitu, mendesak gitu kan? Nah, saya teringat kepada law of attraction itu. Nah, law of attraction itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada vibrasi yang mendukungnya, frekuensi yang ajak tentang sehingga apa yang saya inginkan itu bisa terwujud. Nah, eh, banyak gitu ya. Kalau Prof tanya begitu, tanya soal hujan yang Prof ajarin gitu. Saya pakai metode di sebelah kiri saya itu keadaan yang terburuk tentang hujan, deras apa sampai ke paling ujung, saya geser ke kiri. Yang sebelah kanan itu saya eh, tidak hujan gitu, matahari terbit bersinar terang begitu, sampai sejauh mungkin gitu. Nah, yang ke atasnya itu rumah saya tidak bocor, gitu kan. Nah, itu sering tuh Prof terjadi gitu. Kalau benar-benar apa, tapi kayak hari ini gitu, memang saya cuma sekali dua kali ya melakukan meditasi yang Prof ajarin itu, tapi terus hujannya gitu kayak ngeledek gitu. Nah, itu kalau udah begitu, oh Bapak saya sedang ingin berbuat menurut kehendaknya. Udah begitu aja paling. Oke, persentage berhasilnya dari pengalaman empiris itu berapa persen? Soal itu aja tuh. Eh, masih sedikit ya, Bro. Masih sekitar 23% lah gitu, Bro. Nah itu orang-orang Hopi ya, orang-orang Indian, kenapa keberhasilannya 100%? Kalau dia musim kering, dia melakukan teknik itu, hujan tuh langsung. Iya. Karena nggak ada Kenapa? resistensi, nggak ada splateran. Karena orang-orang itu tadi sederhana, nggak intelektual, nggak ada doubt, dan dia pakai feel, semuanya pakai feel. Itu yang saya bilang tadi, kapasitasnya bisa rendah, tapi resistensinya juga rendah. R-nya tuh rendah gitu loh. Mungkin 0, sekian, sehingga terjadi, jadi C-nya jadi besar gitu. Ngerti nggak lo? Apa intensitasnya jadi besar? Berarti Maksudnya, teorinya orang Baduy bener juga, Prof ya. iya,
mereka kan tidak mementingkan pendidikan. Betul. Menurut mereka kalau 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 mereka pinter takutnya minterin orang. Dan mereka kan resistensinya kan rendah sekali kan. Mereka nggak ada Resistensinya resisten. emang nggak Dengan ada dia. modernisasi mereka enggak. Tapi nggak ada rumah sakit, sehat aja semua. Kita begitu bikin rumah sakit, secara nggak sadar kita ada kekhawatiran kan. Aduh nanti sakit. Karena mereka nggak ada rumah sakit nggak mikir gitu ya. Nah itulah Prof, saya juga makanya berpikir itu ternyata kedaulatan itu bukan hanya dari kolonialisme gitu ya. Hegemoni akulturasi budaya yang disebut harmonis segala macam itu kan ternyata hanya ilusi aja gitu. Hegemoni dari pendidikan, kesehatan, bahkan dari gadget sekarang. Gadget itu yang kita anggap sebagai alat ternyata itu alat untuk memperalat kita gitu. Nah, itu yang saya sadari mengenai kedaulatan itu artinya ketika kita ya misalkan di beyond spiritual itu bagaimana mengevolusikan kesadaran itu untuk mengurangi resisten-resisten yang ada ya termasuk pengaruh-pengaruh dari propaganda-propaganda yang muncul secara tidak disadari dari notifikasi, dari iklan, dari apapun gitu ya. Ketika kita buka short video, maunya scroll lagi, ya, otomatis kita sudah dikendalikan oleh alat itu gitu, alat propaganda itu. Makanya ada istilah gua Plato kan dulu tuh. Nah, setelah gua Plato itu ada eranya telescreen Orwell gitu kan. yang Ya. yang di novel itu disuruh nontonin layar aja setiap pagi sore itu. Nah sekarang telescreen Orwell-nya, gua Platonya kita bawa-bawa dalam bentuk gadget itu juga artinya kedaulatan kita sudah dijajah dengan hegemoni diperalat oleh gadget itu gitu. Nah kalau you ngomong kedaulatan ya, gue ngalamin di desa ini yang ada rumah sakit bro. Awalnya waktu gue datang ke sini, gue lihat di sini banyak racun, banyaknya gak sehat lah ya. Higieniknya juga. Nah, pikiran gue, aduh nggak ada rumah sakit, betul nggak? Ya, Aduh nggak ada puskesmas. Jadi di belakang bawah sadar saya itu ada kekhawatiran, kecemasan. Tapi setelah gue lihat orang-orang di sini, ya, biasa aja mereka tuh nggak mikirin tuh yang kayak gitu. Ya, gue terbawa sama mereka. Dan ketika gue nggak mikirin kayak gitu, ya, dan kayak gue sekarang lagi sakit, nggak ada tuh pikiran minum obat, harus ke rumah sakit, nggak ada. istirahat. Nah, udah ada kedaulatan pikiran tuh kan. Nah, Ya, kalau udah ada kedaulatan pikiran, berarti mind over matter kan. Gitu. betul. Nah, jadi kadang keadaan-keadaan yang di zona nyaman sudah ada fasilitas. Kadang-kadang nggak bikin daulatan pikiran juga, kedaulatan tadi, gitu tuh. Benar, Eh, benar. gitu kan. Ya, Jadi kayaknya baik juga kita sekali-sekali keluar dari zona nyaman kita, seperti Tovan dari Bandung keluar ke Bali, keluar ke, ya, dapat sesuatu Pontianak. kan, bener nggak? Iya, Dapat sesuatu benar, kan, benar. ya Karena gitu. memang ketika di Bandung itu kan kita terjerat dengan entanglement dengan pikiran-pikiran orang di sana gitu. Ketika saya bantu Pakun, di sana ternyata lebih crowded. Ketika pindah ke Bali, mulai di situ. 7 bulan tinggal di Bali, di bulan ke-7, tanggal 7, Oh. dapatlah momen AHA itu, Prof. Yang saya Ya langsung, soalnya oh, soalnya ada keratum terus loh, aha momen terus dia keratum. MTOGen itu, katalis. Kenapa saya apa istilahnya bikin minuman spiritual tuh saya karena ketika berspiritual saya nggak dapat apa-apa terus gitu. Makanya pakai minuman spiritual gitu. Minum distilled spirit kan. Jadi saya jadi spiritual nah itu. Dapat itu. Dapat momen-momen itu tetap sampai ke nah, yang lucu gini. Ketika saya berpikir, saya kan waktu itu pada saat itu lagi meneliti tentang Tuhan gitu. Bagaimana memetakan apa sih Tuhan itu dicari-cari ketemu dan ujung-ujungnya ternyata kita hidup itu cuman ilusi, cuman mimpinya gitu di dalam impiannya. Imajinasi yang dia sendiri bisa merefleksikan kesadarannya di setiap orang gitu. Dan kita tuh cuman cuman ya impiannya kita ternyata hidup itu cuman mimpi itu kesimpulan akhirnya gitu. Hmm. Cuman memang
Itu pengalaman Mes- empiris lu ya. Ya, pengalaman saya dapat momen ahanya di situ. Setiap orang mungkin ketika diceritakan ini nggak akan dapat momen ahanya karena itu masing-masing orang beda pemahamannya ketika dapat momen ahanya itu. Dan momen ahanya itu kan beda-beda tiap orang gitu. Nah, Jadi saya itu ketemunya di situ. itu menjawab pertanyaan Ar dong. Bagaimana buktiin nggak bisa pengalaman empiris bro? Nggak bisa, subjektif karena ketika saya ceritakan juga momen ahanya nggak akan dapat sama orang yang mendengarnya gitu. Kalau Oh, itu Wawan saya gimana? Jadi setuju, Prof. paling AR nanti harus pakai kratom sama arak gitu aja. Nah, itu. Ternyata siapkan. Tapi gini, Prof, selama saya minum gitu ya atau kratom apa segala, karena kan yang saya pelajari tentang evolusi kesadaran, bagaimana kita memfokuskan kesadaran kita ketika sedang dipengaruhi itu. Karena sehari-hari kita tidak sadar sedang mabok oleh propaganda segala macam. Kita dihegemoni pikiran tuh kan. Makanya untuk melepaskan itu semua, ya pakai itu enteogen itu gitu. Tapi memang intentionnya gitu, sama kayak ayahuasca kan harus ada intensinya. Kita kemana? Sehingga ketika saya minum atau kratom gitu ya, fokus ya ketika saya lagi nyantai minum gitu, tahu-tahu udah tutup musik, tutup, ngetik apa gitu, makin fokus, makin fokus, makin fokus gitu. Nah itu yang bisa bisa membantu saya fokus tuh karena splatteran tadi yang mengganggu pikiran-pikiran kita untuk fokus terhadap sesuatu tuh agak berkurang gitu. Karena kita dalam pikiran yang lebih rileks dan bisa menemukan istilahnya menangkap sinyal-sinyal dari luar kita yang bisa kita jadi satu inspirasi gitu. Jadi satu Kalau gitu gue pesen deh kratom satu ini bisa nggak? ya boleh tinggal kirim di. Kalau Wawan gimana pengalaman empirisnya? Iya, ini menyambung teman-teman tadi ya. Sebenarnya untuk Mas Aar tadi maksudnya gini, Prof. Di saat saya memandang Topan saat ini, dia pakai baju hitam dengan rambut gondrong seperti itu. Ya ingat, jadi kita melihat Prof dengan baju putih, dengan jenggot seperti itu. Nah, di mana itu menyambung dengan perkataan Mas Firman tadi. Di bawah di kitab itu ada sholatlah kamu untuk mengingatku. Untuk menyambung itu, Mas Ahad mengatakan seperti itu karena apa? Gak mungkin saya mengingat seorang eh, siapa namanya itu, si Clark yang terbunuh itu, walaupun karena saya tidak tahu orangnya gitu loh. Bagaimana saya mengingatnya kan gitu. Hmm. Nah, itu menyambung itu. Terus kata sembahyang itu sebenarnya di Jawa Timur sini sembah yang itu artinya tidak terkirakan, Prof. Yang tidak kita ketahui, yang kita sembah sebenarnya. Hmm. Kalau kita pisah, itu hiyuwang artinya hi itu apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, yang kita tidak tahu, Bro. Yu itu artinya hayu atau keindahan. Keindahan itu apa? Cinta dan kasih itulah tujuannya. Hmm. Uang itu artinya adalah apa-apa yang berwujud di alam semesta ini. Hmm. Nah, itulah arti kata sembahyang atau hiwang itu. Menurut pemikiran saya seperti itu, Bro. Kalau kita sudah mengetahui itu semua, di mana sebenarnya Tuhan adalah diri kita sendiri, pikiran kita, Hmm. rasa kita, rasa apapun itu, emosi kita, empati kita, semuanya cinta kita, raga kita. Ya, berhubung dengan gravitasi itu semua, Bro, menuju tentang gravitasi kepribadian itu tadi sebetulnya menjadi kesadaran universal itu, Bro. Yaitu dari saya, Bro. Wah hebat loh menyimpulkannya. Hebat. Bener tuh. Setuju saya. Makasih Wan untuk sharingnya. Agam mau sharing apa Gam? Pengalaman empiris yuk. Kang Ar ketawa Kang Ar.
Enggak, saya jadi ingat Prof bilang apa menyembah cewek London gitu kan. Iya, Kayaknya jadi ada sembahyang, ada sembahyayang gitu. Iya, itu. Karena menyembah keindahan wanita, Bro. ya itu juga Itu makanya, sembahyang. makanya saya tanya sama Agam, gimana dia sembahyayangnya gimana? Enggak, kalau aku malah lebih ke muncul ke pertanyaan ya. Pertanyaan kenapa? Kan tadi kita bahas intensitas cinta gitu ya. Kenapa? Kan dari kemarin kita bahas, dulu pernah bahas juga, itu bisa healing, bisa macam-macam lah dengan energi itu gitu. Kenapa itu menjadi sangat penting gitu, intensitas cinta itu. Terus yang kedua, kenapa, bagaimana kita bisa meng-get rid of the evages gitu. Padahal banyak sekali evages itu bertentangan dengan moral gitu di dunia ini gitu. Kalau kita mau mau mengenolkan evages gitu ya sebagai resistance kita. Gitu. Kalau dari pengalaman empirisnya ya itu yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi gitu. Lu ngerti nggak maksudnya Agam? Ya. Tolong dibantu. Dia nanya tuh. Eh, Iya, iya, itu balik lagi ke kompas moral universal kan artinya. Evagis itu ya bertentangan dengan kompas moral itu gitu. Tapi kenapa sulit gitu kan untuk menetralisir ya gitu kan? Kira-kira mungkin itu ya. Iya, kenapa gitu? Kenapa? Ya karena Karena setiap orang pemantapan itu ya ego awal ya, ya itu hegemoni pikiran. Karena epigenetik. Iya, iya. Dari kecil kan kita udah dibanding-bandingkan kan. Dia pintar, kamu bodoh. hmm, Dia cantik, kamu jelek. Kita lahir insecurity kan. Semua dari insecurity lahirnya. Berarti kita ini udah produk brainwash sebenarnya semuanya. Betul, betul, setuju. Conditioning. Conditioning. Di human design ada ya conditioning ya, Fir? Iya, makanya kan sebenarnya human design itu untuk the conditioning. Cuman aku bingung kenapa di Jakarta practitioner human design yang pakai jilbab gitu loh. Berarti kan dia belum embody, dia punya ajaran. Nah, biar laku Mbak Firya, biar laku. marketing Biar ya, marketing gitu. Iya. kalau kita mau Trik. pakai marketing dengan cara munafik seperti itu, dia nggak bisa bilang dia practitioner human design. Berarti dia nggak in alignment dengan dia punya desain dong gitu. Coba suruh buka aja Mbak. Aku dulu Islamnya lumayan fanatik ya, because I grew up in di Tarakan itu sebelah rumah aku itu masjid, jadi aku hari-harinya di masjid gitu loh. Berarti dulu pernah berarti. Aku tidak pernah berjilbab, tapi Islam aku lumayan fanatik. Aku sholat itu sehari Oh 7 gitu. kali. Jadi ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat 8 kali malah, sholat duha itu semua aku jalanin. Qobla, ba'da gitu ya. Segala puasa, Subhanallah. puasa jenis apapun aku jalani. Jadi kalau beragama, aku pernah beragama. Jadi bingung sekarang orang-orang baru beragama untuk di posting di sosial media gitu. Sedangkan kita udah lulus gitu ya. Kalau aku bilang juga kalau kita kebanyakan in our mind kan udah banyak manipulasinya, banyak conditioningnya. That's why always listen to your body. Itu karena orang sekarang beragama tapi tidak bertuhan. Itu yang saya temukan di masyarakat tuh. Bukan, Ya. tidak ketuhanan. Gimana kan? Bukan tidak bertuhan, tapi tidak ketuhanan. Karena kalau- Tuhannya masih kotak-kotak, Mas. Masih Bukan ada universal atau multiverse itu loh. Masih ada jarak. Justru kayak seperti di KTP ya. Kolom agama kan ada lagi nih alternatifnya kepercayaan. Terus kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Freeze. Iya. Freeze dia ngomongin ketuhanan yang Kalimat Maha itu Esa, aja langsung sudah freeze. memberikan jarak. By the way, Ya. yang menarik ini firman ya.
Dia ikut kelompok ini tapi istrinya guru sekolah agama ya. Mana? Di murtad loh. Oh, Benar nggak, Fir? iya, tuh Firman. Betul, Prof. Istrinya cantik banget, Firman. Cantik banget istrinya. Kayak artis. Tapi Aduh. nggak pakai jilbab ya, Man, istrinya ya. Tidak, Prof. Kalau Angga, gue nggak jelas dia agamanya apa sih, Angga. Orang Banten kan. Orang Baduy dia. Dia lagi banyak bergaul dengan orang Baduy, Prof. Enggak ya. Nah, Yang aku concern sekarang di Indonesia tuh gini, Prof. Ini kan tema awakening lagi kencang banget, gitu. Banyak orang merasa dirinya awaken lah, gitu ya. Baru mulai awaken nih langsung pada bikin podcast lah, langsung go public gitu loh. Bikin web lah, macem-macem lah gitu. Cuman konsep yang mereka share itu rata-rata ngaco semuanya gitu. Jadi nih orang Indonesia ini the blind leading the blind. Makin sesat yang ada. karena mereka nggak punya roadmap-nya. Ya. Yang Itu mana, Gus, Prof? yang Gus Elham, siapa yang cium bayi itu. Yang cium Oh, itu sih gila anak sih. kecil. Itu lihat nggak, itu ibu-ibu itu gimana gatelnya kan. Dia. Dan semua pakai nama Gus gitu ya. Padahal Gus itu kan ya turunan darah biru gitu ya. Ini kok bisa dapat Gus gitu ya, kayak orang Gus atau bukan dia itu. Terus Eh, kalau you lihat isi itu kan pengajiannya. Kalau dengar isi pengajiannya sedih banget ya. Kayak gitu kualitasnya gitu. jadi ternyata pondok-pondok ini berkedok agama, banyak perbuatan mesumnya itu lebih parah kita-kita yang hidup di Jakarta gitu loh. Itu banyak pedofil bersembunyi, aku bilang. Iya, si Elham itu pedofil kayaknya ya. Iyalah, anak Ada cium kecil. bayi kayak begitu cara nyiumnya. Iya, Disedot makanya. pipinya. Aduh, ngilu liatnya. Ya. Tapi kenapa, yang gue nggak ngerti kenapa diagung-agungkan gitu. Orang anak umur 24 tahun. Itu Lalu, pengkultusan, Prof. ya kok rendah banget gitu. Ya, Fear based soalnya, Prof, consciousness-nya. fear base ya. Iya, sama shame and guilt gitu. Aku punya klien yang generational traumanya shame. Dia waktu itu mau bunuh diri. Kan abis shame kan langsung dead kan itu. Tuh. Gitu. Memprihatinkan sih. Itu di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh umum ya kayak gitu ya, Wan? Ya, kurang tahu, Bro. Itu tadi kan yang itu tadi, karena takut itu tadi, Bro. Ditekankan ketakutannya, jadi kan mereka akan nurut gitu loh, Bro. Jadi bukan sembah yang lagi, tapi sembah ke gurunya gitu loh. Berlebihan, Bro, karena ada rasa ketakutan itu. Tapi kenapa di video-video itu kalau gue lihat itu semua dari Jawa gitu, bro? Iya. Enggak, ada dari Sumatera juga, Bro. Di Oh, Sumatera Jawa ada. Barat juga sama. Ada. Itu sisa-sisa feodalisme masih Oh, berakar kuat. Yang banyak Sumatera, Jawa itu. Nggak usah di daerah ya, Prof. Di Jakarta aja. Temen aku nih, yang socialite lah gitu. Itu ikut pengajian itu bisa jadi fear based banget. Dia dikit-dikit apa-apa nelpon ke ustadznya, nanya approval. Udah nggak punya sovereignty lagi. Coba jadi itu nanti. memperdayakan ya, bukan memberdayakan. Dan yang lucu, Prof, tiap bulan puasa pertanyaannya itu terus gitu. Kalau ketika masih makan adzan batal nggak gitu? Itu dari tahun ke tahun itu terus gitu. Lalu dulu kan juga gitu kan. Iya, makanya udah lulus sekarang. Entah lulus, entah DO. Iya, Satu karena ya. keraton itu tadi. Nah, gini Prof, aku terpanggil beberapa hari yang lalu. Jadi April 2026 aku mau bikin event untuk
mempercepat awakening-nya orang-orang Jakarta. Eventnya berupa festival. Oh iya, Fir, tolong dijelasin mengapa di 18. Oh, kenapa di 18 April? Ah, Pertama, untuk persiapannya juga kan butuh sponsor ya. dan lain-lain. Terus yang kedua, kalau kita launching suatu program, suatu event di musim apa tuh? Winter. Winter tuh dibilangnya dead season. Sementara kalau bagusnya itu di spring. Nah, spring itu kan dimulainya dari akhir Maret. Sementara akhir Maret itu ada Mercury retrograde. Mercury kan planet of communication and technology. Kalau aku mengadakan suatu festival pada saat Mercury retrograde, dia tidak akan maksimal hasilnya. Dan kemudian 18 April itu kenapa aku pilih itu new moon. Jadi bulan itu baru mau berkembang gitu loh. Sehingga harapannya nanti event tersebut juga akan berkembang gitu. Gitu filosofinya. Deria ini hebat banget ya. Iya, Prof. Ada panggilan kemarin Prof, soalnya gini. Aku kan ya setelah aku mempelajari gene keys aku, life work aku datang ke bumi ini awakening temanya gitu. Dan aku lihat sekarang banyak orang mulai awakening tapi kehilangan arah, nggak tahu harus bagaimana. Dan dari trip aku yang ke Bali kemarin aku dapat inspirasi gitu loh. Dan kemarin kan aku banyak community dan teman-teman yang facilitator yang hebat-hebat lah di Bali gitu. Jadi aku mau bikin suatu event di mana orang itu dimulai dari breathwork untuk trauma release dan manifestation. Kemudian kan kalau udah breathwork itu kan teriak-teriak kan, histeria gitu, capek nanti badannya. Itu habis itu sound healing, jadi dia relax. Habis sound healing, aku adakan nanti yang namanya eye gazing meditation. Jadi orang tuh lihat-lihatan pandangan mata. Orang Jakarta kan cenderung saling bersaing, saling backstabbing, love-nya kurang. Jadi harapanku dengan eye gazing meditation itu nanti rasa cintanya, kasihnya sama satu sama lain itu muncul. Itu. Nah, eye gazing-nya itu antara pasangan atau bukan pasangan? Bisa siapa aja yang di sebelahnya random nanti. Tapi sesama jenis atau beda jenis? Bisa sesama jenis, bisa beda jenis. Aku waktu itu udah sama teman aku perempuan, kita teman makan satu geng. Pada saat eye gazing itu, wah gila sih. Itu very powerful. Tapi tidak hanya rasa kasih terhadap dia yang muncul. Setelah itu aku sama orang jadi lebih baik lagi. Dan gak ada keinginan untuk kayak apa ya berbuat jahat. Jangan kan berbuat jahat ya. Kepikiran untuk sesuatu yang buruk aja nggak ada gitu loh. Sebenarnya itu eye gazing salah satu teknik dalam tantra. Oke. Jadi ketika eye gazing, they send the love to the other, ke yang satunya, yang satu juga mengirim dan menerima gitu pada saat yang bersamaan. Iya. Nah, lalu yang kedua, Fir, kalau bisa ditambah, Fir. Mm-mm. Jadi tangan kanannya pegang hatinya, yang satu pegang hatinya, step kedua. Oh, heart. Ya, nah itu sangat efektif juga untuk pasangan-pasangan yang belum punya anak. Oke. Jadi eh, nggak punya anak, misalnya 3 tahun. Nah, salah satu terapi yang efektif itu eye gazing itu. Tadi Ya, sorry tangannya sama-sama di heart chakra ya, Prof? ya jadi ya, tangan saya, misalnya you sama saya eye gazing, saya taruh tangan kanan saya ke dada kiri you, ke hati you, Heeh. tangan kanan you taruh ke hati saya, and I send and here I receive here. Sambil Oke. ya. So ada energi yang sifatnya tawaf, ya, sambil Heeh. eye gazing. Nah itu memang awalnya kan kita ketawa kan eye gazing gimana, tapi lama-lama ya muncul love yang luar biasa. Ya itu emosinya gila sih. Very moving. Nah, Teman-teman tahu kan eye gazing apa? Teman-teman tahu kan? Berapa lama itu, Prof, ditempelkan tangannya di dada? Mula-mula kita bernapas sama-sama ya, sudah itu kita saling pandang, suami sama istri, apa? nggak ngomong, lalu kita hanya mengirimkan message melalui pikiran kita dan mata kita bahwa gue cinta banget sama lo gitu ya.
gue care banget sama you. Nah, dia juga mengirim yang sama. Jadi you melakukan dua hal sekaligus, mengirim perasaan kasih you sama menerima perasaan kasih dia. Nah, dan ritme napasnya jadi sama tuh, karena frekuensinya sama kan dari mata. Nah, sudah itu secara natural, salah satu kalau udah merasa, dia tempelin aja ke dada pasangannya. Nanti dia juga akan nempel juga ke dada pasangannya. Nah, nanti juga eye gazing tuh. Nah, itu ya harus ngalamin sih, kayak Via bilang. Kalau udah ngalamin itu luar biasa ya. Nah, kalau di tantra itu dikembangin. Itu level kedua tuh ya. Yang level ketiga di tantra, biasanya pasangan suami istri ya. Kalau pasangan suami istri berarti mereka nggak pakai baju ya, nggak pakai baju, lalu uh, saling memunggungi gitu. Jadi pasangan kita di belakang, kita di sini ya. Lalu tangan kita ya satu begini, satu kita pegang tangan dia kayak satu gini, yang satu begini, paham nggak? Nah, waktu you tarik nafas, dia kan rasa dia lepas nafas tuh. Waktu dia lepas nafas, you tarik nafas. Nah, di situ. Nah, ketika you lakukan itu, terasa tuh panas di dalam tuh. Nah, Kundalini you aktif tuh di situ kalau udah lakukan itu. Nah, lalu perasaan libidonya muncul tapi beda gitu rasa libidonya. So beda. Nah, itu you bisa multiple orgasm hanya kayak gitu, hanya dengan napas. Nah, selanjutnya kalau you mau berbalik badan dan melakukan selanjutnya beda tuh rasanya gitu ya. Tapi mulainya dari eye gazing, harus dari eye gazing dulu. Nah, itu nanti festivalnya aku tutup dengan namanya Terima estetik. kasih, Prof. Ya, langsung dia praktek di Firman sama istri, sama istri tetangga, sama istri tetangga. Ya. Ya, jadi rencananya gitu Prof tahun depan. Hopefully bisa attract 222 participants. Gimana bikinnya? Rencananya di SCBD. Gila, hebat juga. Ya, semoga terlaksana ya, karena nih modalnya modal sendiri. Dan cost productionnya lumayan ratusan juta. Ini kalau saya lihat perkembangan Virya, kira-kira 4 tahun, 5 tahun yang lalu, mas sekarang udah, aduh, beda banget. Gue gak kenal. Beda banget ya Virya. Iya. Menurut Prof gimana nih ide festival ini Prof? Saya kira April itu cepat loh, ya. Dan ini hal yang baru, jadi you harus muncul di sosial media dan lakukan diskusi-diskusi ini dengan orang-orang yang paham gitu ya. You bisa undang, bikin seperti podcast tapi promo. Karena orang nggak paham, Iya. ya. Jadi ya Jadi aku paham akan dulu. kerjasama dengan beberapa orang yang punya podcast. Lu jelasin gitu ya. Hmm. Ini apa, iGazing itu apa. Dan ini seperti Global Consciousness Project juga, ya. Iya. You cari satu topik, sedangkan random generator event, topiknya apa, you cari, nah, you buktiin gitu. Dan paling bagus kalau you undang Pak Kun ya, atau pinjem alatnya yang bisa mengukur, karena dia punya alat dari math itu, ya, MATLAB itu dia punya, bisa diukur koherensinya, sehingga acara you itu bisa menyumbang berapa persen terhadap global consciousness. Tadi baru sebelum mulai diskusi ini aku ngobrol sama Mas Tovan sempat bilang bisa nggak ya aku undang Mas Kun gitu. Pas lah, synchronicity. Undang, dia pasti mau. Ya. Iya, Dan alatnya sudah dia bawa, bisa iya, dan bagusnya juga kalau di podcast, you ajak dia juga. iya, iya betul. Itu alatnya tuh mahal, Prof. 5 juta, 5-6 juta lah. Ya. 4 juta kalau nggak salah. 4 juta ya. Made in China. Enggak. Enggak, Amerika bro. ini Amerika, nggak di China. Dari HeartMath Institute. Ya. Aku pingin acara ini kalau ini yang pertama sukses, aku pingin bikin regular sih Prof. Supaya lebih banyak orang yang tertarik dan awaken gitu. Gila ya, you dalam 4 tahun you bisa bikin kayak gini, luar biasa. Ini akibat sering ke Bali, terus dapat insight aja. Yaitu aku bilang tadi, kalau kita udah
banyak melepas trauma dan kemelekatan, banyak yang muncul dengan sendirinya ya. Ini bukti hidup nih. Dan Vira ini punya guts, punya keberanian dia. Ya, aku orangnya berani. Dia berani sih katanya. Kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Dan pada saat aku punya ide ini, dalam 36 jam itu semuanya terbentuk gitu loh. Konsepnya, orang-orangnya, partisipansnya. Belum jadi aja udah ada yang mau beli tiketnya gitu loh. Tapi coba lihat hidup you ya. Gua kan lihat hidup you ya. Ya, Kalau gua ketemu sama Vira atau kemana, pasti kita ngomongnya soal ini aja. Mau di telepon, mau di email, bener nggak? You ya, fokus ke situ terus. Coba you lihat. Terakhir waktu kita ketemu di Bali kan itu juga. Itu terus yang kita omongin kan. iya, Iya, yang omongannya itu terus. Waktu kita makan, ngomongin makanan dari sisi frekuensi, dari semua itu terus. All out. Hmm. karena aku merasakan transformasi yang menurut aku sangat dahsyat gitu ya dalam hidup aku sendiri ya. Dan you kan bisa, gua tahu sekali kehidupannya kan. Iya. Ngeri Dan loh kehidupannya dulu. dan ternyata gini loh, setelah aku mengalami ini semua, terus aku lebih menyelaraskan dengan desain aku gitu ya, dengan higher self aku, semuanya tuh datang sendiri. Ya. Begitu aku mau ngadain acara ini tuh kayak semuanya juga datang sendiri, gampang gitu, kebuka semua gitu loh. Synchronicity. Dan disitulah aku membuktikan yang namanya aku punya inner authority kan sakral ya, Prof. My gut feeling itu pada saat aku manifesting generator kan, excitement-nya pada saat ada ide ini, insight ini, dan mau melaksanakan ini, wah gila, my energy bener-bener on fire gitu loh. Karena ada ketegangan. Iya, dan unstoppable banget. Kayak orang bilang, Fir ini kan gede biayanya, nanti lo bisa nggak jual tiket harga itu? Nggak apa-apa, pokoknya kita bikin aja. Gitu. Kita lihat nih ketegangan nih. Ya, koherensinya apa, dekoherensinya apa. Kalau nggak ada ketegangan, nggak ada kehidupannya, Fira. Betul, dan kalau kita nggak ada, apa ya, nekat kayak begini semuanya pakai ragu-ragu, ya itu kan, tadi ya, yang kita punya mind itu kan manipulatif kan. Ya. Karena banyak conditioning dan programming, dan aku punya gate 63 tuh, gate of doubt itu. Udah berapi-api tiba-tiba muncul nih keraguannya. Karena si conditioning tadi nih, bahwa segala sesuatu tuh harus dilakukan ada peraturannya lah menurut orang-orang gitu. Tapi aku makin lama, aku decode, aku punya chart dan lain-lain, oh enggak, aku harus melakukan ini emang gitu. Ya. Dengarkan anjing menggonggong. Yes. Nobody can take your dignity. Sekarang udah jam 12 di sini, teman-teman. Iya, Oke. makasih banyak, Prof. Terima kasih untuk membawa acara, Firda fasilitasnya. Terima kasih Pak Wawan, Pak Firman. Terima kasih. Iya, Terima kasih, Prof. makasih semuanya. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Good night, semuanya. ya, Prof. Depan. Ya, See you. Good night. see you. Bye. Bye, Good makasih. night, See you, everybody. bye-bye. Bye.